Bayangkan sejenak. Di sekitar kita, selalu ada orang yang tampak terus melangkah maju, sementara sebagian lainnya seperti jalan di tempat. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Apakah karena mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau memang sudah ditakdirkan begitu? Jika ditelusuri lebih dalam, jawabannya seringkali bukan soal harta, koneksi, atau latar belakang. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, namun jarang disadari, pola pikir. Mindset adalah fondasi tak terlihat yang menentukan arah hidup. Banyak orang keliru mengartikan kaya hanya sebatas pada isi rekening, mobil mewah, atau rumah megah. Padahal sebelum semua itu terwujud, ada pola pikir yang bekerja lebih dulu. Mindset kaya bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang bagaimana seseorang memandang dirinya, menilai peluang yang ada, dan berani melangkah meski segala sesuatu tampak mustahil. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang memulai dari nol, bahkan dari kondisi yang serba kekurangan. Mereka tidak langsung punya modal, jaringan, atau pengetahuan lengkap. Yang membedakan adalah keyakinan bahwa segalanya bisa dipelajari, bahwa kesalahan bisa menjadi guru, dan bahwa peluang sekecil apapun bisa dijadikan pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Inilah inti pembahasan, mindset kaya. Sebuah pola pikir yang membentuk cara seseorang menghadapi kegagalan, memandang tantangan, hingga menentukan arah hidup. Karena ketika fondasi ini kuat, seberat apapun badai datang, seseorang tetap mampu berdiri tegak. Mindset kaya itu apa sih? Kalau ngomongin soal sukses, kebanyakan orang langsung ngebayangin harta melimpah, mobil mahal, atau rumah yang megah. Padahal, sebelum semua itu bisa kejadian, ada hal yang lebih mendasar dan sering diabaikan, yaitu pola pikir atau mindset. Mindset kaya bukan cuma tentang jumlah uang di rekening, tapi tentang gimana kamu memandang dirimu sendiri, gimana kamu melihat peluang di sekitar, dan seberapa berani kamu melangkah untuk meraih sesuatu yang kelihatan mustahil. Banyak orang sukses yang kisahnya sering kita dengar ternyata memulai dari kondisi nol, bahkan minus. Mereka nggak langsung punya modal, koneksi, atau ilmu lengkap. Bedanya dengan yang gagal adalah mereka punya keyakinan kuat bahwa apapun bisa dipelajari, kesalahan bisa jadi guru, dan kesempatan sekecil apapun bisa diubah jadi pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi sejak awal, mereka melatih diri untuk percaya bahwa masa depan ditentukan oleh cara berpikir, bukan sekadar oleh keadaan saat ini. Kalau kamu perhatikan, orang dengan mindset kaya nggak gampang daun waktu ketemu masalah. Justru mereka melihat hambatan sebagai tantangan untuk menguji seberapa siap dan seberapa gigih mereka. Pola pikir ini ibarat fondasi sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, rumah setinggi apapun akan berdiri kokoh. Tapi kalau fondasinya rapuh, tampilan luar bisa saja megah. Tapi begitu diterpa badai sedikit saja langsung roboh. Cara pandang beda, hasil juga beda. Satu hal yang sering bikin orang berhenti maju adalah rasa takut gagal. Banyak orang lebih dulu membayangkan kemungkinan buruk daripada berani mencoba. Nah, disinilah perbedaan utama orang dengan mindset kaya. Mereka nggak menutup mata terhadap risiko, tapi mereka lebih fokus ke apa yang bisa dipelajari dari setiap pengalaman. Buat mereka, kegagalan bukan tanda akhir, melainkan proses yang memang harus dilewati untuk naik level. Kalau kamu bandingin, orang dengan mindset miskin sering menghindari tanggung jawab karena takut salah, sedangkan orang dengan mindset kaya justru melihat tanggung jawab sebagai kesempatan buat tumbuh. Misalnya dalam pekerjaan, orang dengan pola pikir miskin bakal merasa terbebani kalau dikasih tugas tambahan. Sebaliknya, orang dengan mindset kaya akan menganggap tugas itu sebagai cara baru buat belajar skill yang bisa bermanfaat di masa depan. Bedanya lagi, orang dengan mindset kaya cenderung proaktif. Mereka nggak cuma duduk nunggu peluang datang, tapi aktif mencari, bahkan menciptakan peluang sendiri. Sementara itu, mereka yang berpola pikir sempit sering terjebak menunggu keberuntungan. Akibatnya, hasil yang didapat juga beda jauh. Cara pandang menentukan arah, dan arah menentukan hasil. Visi, kebiasaan, dan waktu, 3 senjata utama. Mindset kaya nggak muncul begitu saja. Ada proses panjang yang dibentuk dari visi yang jelas, kebiasaan positif, dan kemampuan mengatur waktu dengan bijak. Orang yang punya pola pikir kaya biasanya tahu persis kemana arah hidupnya. Mereka nggak sekadar jalan tanpa tujuan, tapi punya gambaran jangka panjang yang jadi kompas dalam setiap keputusan. Visi ini membuat mereka tetap teguh meski situasi berubah-ubah. Selain visi, kebiasaan kecil sehari-hari juga jadi kunci. Misalnya rajin membaca, olahraga teratur, atau melatih skill baru. Rutinitas ini kelihatannya sepele, tapi dalam jangka panjang memberikan efek luar biasa. Orang dengan mindset kaya paham kalau sukses itu hasil dari tindakan konsisten, bukan kerja instan semalam. Lalu soal waktu. Buat mereka, waktu adalah aset paling berharga yang nggak bisa dibeli balik.
Makanya mereka belajar menata jadwal, memilah mana aktivitas produktif dan mana yang cuma buang-buang energi. Dengan perencanaan yang matang, tiap jam bisa digunakan buat mendekatkan diri ke tujuan. Sementara itu, banyak orang gagal justru menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang nggak memberi nilai. Bedanya jelas. Satu menghargai waktu, yang lain membiarkannya hilang percuma. Kegagalan itu guru, rintangan itu peluang. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai tanda akhir, tapi orang dengan mindset kaya punya cara pandang yang berbeda. Mereka melihat kegagalan sebagai guru terbaik yang bisa ngasih pelajaran berharga. Setiap kali jatuh, mereka belajar apa yang salah, lalu bangkit lagi dengan strategi baru. Contoh klasik adalah Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan bohlam. Buat orang lain, kegagalan sebanyak itu mungkin bikin menyerah. Tapi buat Edison justru jadi bukti kalau setiap kesalahan adalah langkah menuju keberhasilan. Rintangan juga bukan hal yang ditakuti. Sebaliknya, tantangan sering jadi pemicu untuk berpikir lebih kreatif. Misalnya saat bisnis sepi, orang dengan mindset kaya akan mencari cara baru untuk menjangkau pelanggan, bukan hanya mengeluh atau pasrah. Mereka terbiasa mengubah masalah jadi peluang. Bahkan seringkali dari situ muncul ide inovatif yang lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Selain itu, mindset kaya bikin seseorang tahan banting secara mental. Mereka nggak gampang minder atau kehilangan motivasi hanya karena sekali dua kali gagal. Resiliensi inilah yang bikin mereka bisa bertahan lebih lama dibanding orang lain. Intinya, kegagalan dan rintangan hanyalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Saatnya bertindak dan bangun mindset kaya. Mindset kaya nggak cuma teori yang enak dibaca atau didengar. Kalau cuma berhenti di kepala, nggak akan ada hasil nyata. Yang bikin beda adalah keberanian untuk langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah sederhana tapi berdampak besar yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Pertama, tentukan visi hidupmu dengan jelas. Tulis apa arti sukses buat dirimu sendiri, lalu pecah jadi tujuan-tujuan kecil yang bisa dikerjakan tiap hari. Kedua, bangun kebiasaan positif. Mulai dari hal kecil seperti membaca 10 menit sehari, olahraga ringan, atau belajar skill baru lewat kursus online. Ketiga, kelola waktumu dengan disiplin. Coba bikin daftar prioritas harian dan fokus di hal yang benar-benar penting. Jangan biarkan energi habis buat kegiatan yang nggak bawa nilai. Keempat, belajarlah menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Jangan takut salah, karena dari situlah muncul pelajaran paling berharga. Terakhir, investasikan waktu dan uangmu buat mengembangkan diri. Ikut pelatihan, baca buku, cari pengalaman baru. Semua itu jadi modal yang nilainya nggak bisa diganti. Kalau langkah-langkah ini kamu jalani dengan konsisten, pola pikirmu akan makin terbentuk. Ingat, kaya itu bukan sekadar punya banyak uang, tapi soal bagaimana kamu melihat diri sendiri, menghargai waktu, dan terus berkembang. Dunia penuh peluang, dan hanya kamu yang bisa memilih untuk mengambilnya atau membiarkannya lewat begitu saja.